Hey, Yotsamagun! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tidak bosan-bosannya Tamagun mengingatkan kalian untuk jangan lupa selalu bersyukur ya dan berbuat baik setiap harinya. Admiral Green Bull adalah salah satu admiral yang masih saja menjadi misteri sampai detik ini di One Piece. Sangat sedikit cuplikan ataupun informasi yang kita dapatkan pada admiral yang satu ini. Kita juga belum masih mendapatkan kabar maupun pergerakan secara detail mengenai admiral ini. Apakah dia akan ditampilkan dalam waktu dekat ini ataupun tidak. Namun ada hal yang masih bisa kita ulas mengenai Admiral Green Bull ini. Salah satunya adalah peran dari dia akan sangat amat penting ke depannya karena memang ini menjadi alasan utama mengapa Eiichiro Oda masih saja membuat dia menjadi misteri sampai saat ini. Dalam video Tamagun kali ini, Tamagun akan mencoba membuka berbagai macam spekulasi liar mengenai hal yang berhubungan dengan Admiral Green Bull ini. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, Tamagun ingin memberitahu kalian bahwa Misfit Society lagi-lagi mengeluarkan produk terbaru mereka dalam bentuk t-shirt, dan desain yang diluncurkan kali ini adalah gear terbaru dari Luffy, yaitu Gear 5. Tampilan yang super keren dengan full desain di belakang baju dibarengi dengan logo dari buah iblis Luffy, yaitu Hito Hitonomi di bagian depan dari bajunya. Berikut ini Tamagun sertakan preview dari kaosnya. Evil Empire, laughing all the way to the bank. Gimana, keren banget kan? Jadi jika kalian adalah OP lover sejati, tentunya kalian tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Sekarang pemesanannya bisa bayar di tempat, gratis ongkir dan pengirimannya sangat cepat. Bahan Kateng Kambat 24S dengan bahan yang tebal tapi lembut dan adem saat dipakai. Cocok banget nih untuk dipakai hangout atau untuk sehari-hari. Tentunya juga banyak diskon yang nanti kalian dapatkan. Plus kalian bisa juga memesannya lewat WhatsApp ataupun marketplace favorit kalian. Untuk garansi 100% uang kembali jika barang cacat ataupun tak layak pakai ya. Jadi tunggu apa lagi? Miliki sekarang juga. Untuk link pemesanannya ada di deskripsi, oke? Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Green Bull mungkin adalah salah satu karakter yang paling dinanti oleh seluruh para OV lovers di dunia. Sederet nama seperti Im Sama, Vegapunk, dan bahkan sekarang Green Bull hampir selalu dinantikan dan ditunggu-tunggu bagaimanakah perawakan dari karakter ini. Nah, kali ini Tamagun akan mencoba terlebih dahulu mendeskripsikan bagaimana peran penting nantinya Admiral Green Bull ini pada alur cerita manga One Piece. Mengapa ia disembunyikan sampai detik ini? Mari kita mulai dengan mencoba menilai moral ataupun sifat yang akan dimiliki oleh Green Bull. Untuk ini, kode warna adalah petunjuk yang paling besar yang menjadi penandanya. Hijau dibuat dengan menggabungkan kuning dan juga biru, menyiratkan bahwa moral Green Bull akan menjadi campuran sifat ataupun etika moral dari Aokiji dan juga Kizaru. Sama halnya seperti warna ungu dari Fujitora yang tergantung penggabungan warna, yaitu merah dan juga biru milik Akainu dan juga Aokiji. Akainu mengikuti keadilan mutlak dan Aokiji mengikuti keadilan malas. Nah, Fujitora menyamakan jalan tengah antara keduanya dengan keadilan buta. Dengan kata lain, biarkan dadu yang memutuskan. Ini selaras dengan apa yang menjadi sifat dari Fujitora yang kita ketahui sampai detik ini kan? Nah, jadi inilah yang memberi kita gambaran yang bagus tentang seperti apa Green Bull ini nantinya. Dia pun akan mendapatkan campuran dari sifat dari Aokiji dan juga Kizaru. Kita sudah melihat bahwa Green Bull ini cukup malas dan acuh tak acuh. Tampaknya dia hanya menganggap serius hal-hal ketika dia perlu. Jadi, apa yang akan membuat Green Bull ini serius nantinya? Apa yang akan menjadi fokus model keadilannya? Seperti namanya, Green Bull, ia bisa jadi adalah orang yang cenderung cepat terprovokasi oleh hal-hal tertentu. Kebanyakan orang akan menyadari hubungan antara banteng dan diprovokasi oleh bendera merah dalam olahraga adu banteng yang kejam. Pemikiran ini pun akan membawa kita pada motivasi dari Green Bull. Hanya ada satu kelompok di One Piece dengan bendera merah yang mencolok, dan itu adalah tentara revolusioner. Nah, spekulasi liar Tamagun mengatakan bahwa nanti latar belakang dari Green Bull ini akan mencakup negaranya, yang dimana negara asal dari Green Bull ini akan diambil oleh revolusioner, dan sejak itulah ia membenci tentara revolusioner. Kita pun setidaknya sudah mendengar kabar bahwa Green Bull ini bertarung dengan Fujitora melawan komandan revolusioner di Maria Joa. Bisa saja untuk timeline saat ini Green Bull mengejar anggota dari tentara revolusioner yang ingin melarikan diri pasca kejadian dari Reverie. Ini akan membawa kita ke situasi di mana pada saat inilah yang sangat tepat untuk mana pengungkapan Green Bull masuk ke cerita utama dan baginya untuk terlibat dalam peristiwa setelah Wano Kuni. Banyak teori yang mengatakan bahwa Green Bull ini akan datang ke Wano, dan Tamagun pribadi tentunya juga sangat yakin itu akan terjadi.
Tahukah kalian bahwa kaum revolusioner berada di Dressrosa untuk menyelidiki jaringan perdagangan senjata yang sama dengan sumber Wano? Saat itu, kita bisa melihat Sabo memikirkan dari mana senjata itu berasal. Ada rumor yang menyebut bahwa Sabo ini telah ditangkap. Bagaimana jika Dragon ini akan mengirim koala untuk membebaskan Sabo? Karena dia tentunya memiliki ingatan tentang terowongan pelarian yang dibuat oleh Fisher Tiger saat dia membebaskan banyak budak di Maria Joa. Jika ini menjadi masalahnya, Dragon akan bebas memprioritaskan penyelesaian tugas membongkar skema perdagangan senjata pemerintahan dunia dengan mencegah mereka menguasai Wano. Ini akan menyebabkan bentrokan yang sangat tidak terduga antara Green Bull dan juga Dragon. Bagaimana jika perang yang dijanjikan oleh Eiichiro Oda bahwa perang Wano Kuni akan lebih besar dan lebih megah dari perang Marineford akan terjadi? Skenarionya adalah Green Bull dan juga Dragon ini bertarung setelah Wano untuk menentukan apakah skema perdagangan senjata dihancurkan atau tidak. Jika perang ini benar-benar terjadi, maka tentunya kita semua bisa menjagokan kemenangan besar berada di pihak dari tentara revolusioner. Namun, peran dari Green Bull tidak akan berhenti dengan kekalahannya melawan Dragon. Itu hanya akan membuat Green Bull ini lebih terinspirasi untuk melawan Dragon dan akan membuatnya semakin dendam terhadap tentara revolusioner. Selepas Tamago juga mengatakan tadi bahwa negaranya juga diambil alih oleh organisasi ini. Ketika Dragon ini akhirnya menyerang Maria Joa, Green Bull akan berada di garis depan siap untuk rematch. Green Bull mungkin tidak akan dapat melawan Dragon secara langsung lagi karena Dragon akan mengincar Akainu dan juga Im Sama. Namun tidak ada satupun anggota revolusioner yang kemungkinan selevel dengan Admiral Green Bull ini. Jadi bisa saja hal yang akan terjadi adalah Green Bull akan menjadi penyebab kematian dari Dragon. Kemudian kali ini Tamagon akan mengajak kalian mencari tahu bagaimana Eiichiro Oda selalu mencari inspirasi dalam dunia nyata dengan membuat satu tokoh admiral. Fakta menariknya adalah para laksamana ini terinspirasi oleh aktor yang sangat populer di Jepang. Sebagian besar Oda terinspirasi oleh peran yang mereka mainkan selama karir dari mereka. Contohnya Fujitora karena dia memiliki hubungan dengan aktor yang menginspirasi Oda untuk Ryukyugyu. Shintaro Katsu adalah aktor yang menginspirasi Oda untuk memainkan peran samurai buta dalam karirnya. Mereka sangat amat persis. Uniknya, Tamagon juga menemukan satu aktor yang bisa dibilang ia menjadi inspirasi dari Admiral Green Bull. Aktor ini bernama Toshiro Mifune yang dikenal sebagai perannya sebagai Yojimbo. Dalam filmnya, ia berperan sebagai samurai tak bernama di pusat perang antara dua klan yang ingin membayar jasanya. Coba saja kalian mendalami lebih dalam aktor yang satu ini. Kita pun akan menyadari bahwa aktor Toshiro Mifune ini pernah bermain dalam film dengan aktor yang sama yang menjadi inspirasi Oda untuk menciptakan karakter Fujitora. Ini adalah film Satoichi dan Yojimbo. Dalam film ini, Yojimbo samurai diperankan oleh Toshiro Mifune dan samurai buta Satoichi diperankan oleh Shintaro Katsu yang bentrok hingga akhirnya mereka bersekutu. Menyadari bahwa mereka berdua berbagi cita-cita dan mereka ada di kubu yang sama. Nah, meskipun kita belum tahu apa-apa tentang hubungan Fujitora dan juga Ryukyugyu, menurut Tamagon, Toshiro Mifune adalah aktor yang menginspirasi Oda untuk membuat Admiral Ryukyugyu. Nah, hubungan antara dua aktor dalam film tersebut akan menjadi contoh bagi Oda untuk hubungan antara dua laksamana ini. Memang seperti dua aktor yang dalam film itu membuat kesepakatan untuk menyingkirkan tanda petik orang jahat dan menyelamatkan penduduk desa. Nah, kedua laksamana dalam One Piece ini sepertinya mempunyai tujuan bergabung dengan pemerintahan dunia untuk mereformasi angkatan laut dan menciptakan keadilan yang baru yang lebih adil. Ini nanti tentunya sama dengan film dari mereka. Mengenai buah iblis yang dimiliki oleh Admiral Green Bull, Tamagon sempat berteori mengenai hal ini ya. Jika kalian terlewat dengan video ini, kalian bisa mampir ke deskripsi ya. Di sana Tamagon sudah menjabarkan panjang lebar mengenai spekulasi liar mengenai kemampuan yang dimiliki oleh Admiral yang satu ini. Terakhir, ini adalah salah satu fakta yang Tamagon yakini mungkin menarik bagi kalian. Yojimbo atau inspirasi dunia nyata dari Green Bull, dia dalam filmnya disebut tanda petik samurai tanpa nama. Yap, seperti halnya Oshimaru mengatakan dirinya tidak butuh nama seperti yang ia katakan pada Yamato waktu dia masih kecil di dalam gua. Apakah memang Oshimaru memang ada kaitannya dengan Admiral Green Bull? Oke, sekian pembahasan Tamagon mengenai Admiral Green Bull ini ya. Jika kalian punya pendapat yang liar mengenai Admiral Green Bull ini, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.